Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas proses tentang menginstalasi jaringan menggunakan dua cara, yaitu hardware dan software. Kami juga akan membahas tentang perbedaan komponen-komponen pada jaringan kabel dan desain jaringan kabel. Perkenalkan, nama saya Agni Raski. Saya Damar Wardana. Saya Yudis Febrian. Nama saya Bintu Bati Riaya. Nah, langkah pertama, siapkan bahan seperti kabel jaringan, LAN tester, switch, dan beberapa laptop atau PC. Nah, sebelum memulai, kita harus membuat desain jaringan dan laptop 1 dengan IP 192.168.1.1, laptop kedua dengan IP 192.168.1.2, dan seterusnya. Kita juga harus memastikan network pada PC ini sama agar dapat terhubung satu sama lain. Langkah selanjutnya adalah membuat jaringan. Baik, langkah pertama adalah menghubungkan switch dengan PC. Pastikan switch menyala dengan memastikan lampu indikator switch telah menyala. Kemudian langkah selanjutnya, hubungkan switch dengan PC menggunakan kabel jaringan. Kita tinggal masukkan kabel jaringan pada switch, lalu memasukkan lagi kabel jaringan satunya dengan port PC atau laptop. Pastikan dengan lampu indikator menyala. Selanjutnya, mengkonfigurasi IP address dengan cara klik icon Ethernet yang ada pada Windows atau bisa search di Windows Control Panel. Kemudian pilih menu Change Adapter Options agar masuk ke tampilan Control Panel Network and Internet. Pada menu ini kita pilih internet LAN. Pastikan kondisinya terhubung atau tidak ada tanda silang. Dapat dilakukan dengan klik kanan lalu Properties atau klik 2 kali agar masuk ke Properties. Pada menu Properties, klik Ethernet protokol versi 4. Klik 2 kali agar muncul halaman seperti ini. Pada address versi 4 kita gunakan IP address. Dengan rancangan topologi atau desain yang kita buat tadi, IP 192.168.1.1 dengan submit 255.255.2550, lalu klik OK. Untuk menyetujui konfigurasi IP address, lakukan hal yang sama pada PC atau laptop yang lainnya. Setelah mengkonfigurasi IP address, untuk melanjutkan ke tahap pengujian, pastikan firewall pada laptop sudah dinonaktifkan. Karena hal tersebut akan berpengaruh pelacakan pada jaringan data yang kita buat. Dengan cara masuk ke control panel terlebih dahulu, search menu control panel pada searching Windows. Kemudian pada tampilan awal control panel kita pilih menu System and Security, lalu pilih Windows Defender Firewall. Setelah itu pilih menu Turn Windows Defender Firewall on or off. Kemudian klik Turn off Windows untuk menonaktifkan Windows. Klik turn off untuk menonaktifkan Windows. Nah, setelah dinonaktifkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada PC atau laptop menggunakan fungsi command prompt. Caranya, Langkah pengecekan, buka command prompt dengan cara klik Windows plus R, lalu ketik ping spasi 192.168.1.2. Jika perangkat sudah benar atau terhubung, akan muncul tulisan TTL atau Time to Live. Jika salah, akan muncul tulisan Request Time to Out. Cara mengatasi masalah tersebut yaitu masuk ke Windows Search, cari Windows Firewall, lalu nonaktifkan Firewall. Komponen jaringan kabel. Berikut beberapa komponen jaringan kabel. 1. PC. 2. Kabel. Ada coaxial, twister pair, fiber optik. 3. Hub, switch, dan router. 4. Konektor. 5. NIC. Perbedaan komponen jaringan. PC adalah singkatan dari personal komputer yang merupakan bahasa Inggris yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komponen pribadi. PC dapat digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk pekerjaan, pendidikan, hiburan, permainan, dan komunikasi. Mereka dapat menjalankan berbagai jenis perangkat lunak atau program seperti sistem operasi, pengolahan kata, peramban web, permainan, dan aplikasi lainnya. Perbedaan kabel koaksial, twister pair, dan fiber optik. 1.
koaksial. Kabel ini terdiri dari kawat tembaga sebagai intinya yang dikelilingi oleh suatu bahan isolasi. Kabel koaksial memiliki perlindungan yang lebih baik dibanding dengan twisted pair sehingga dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh pada kecepatan tinggi. B. UTP (Unsealed Twisted Pair), jenis kabel yang sering digunakan dalam membangun jaringan LAN. Yang kedua ada STP Shield Twisted Pair, jenis kabel twisted pair yang memiliki perlindungan pada setiap kabel yang berfungsi sebagai ketahanan terhadap EMI, interferensi elektromagnetik dan cross-stick. Ketiga ada fiber optik atau juga biasa disebut dengan serat optik, adalah jenis kabel yang menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya untuk mengalirkan energinya dari suatu titik ke tempat titik lainnya. Dibanding dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabit per second (Gbps), sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Perbedaan hub, switch, router. Di antara ketiganya, hub adalah perangkat yang paling murah dan paling sederhana. Fungsi dari hub sendiri adalah untuk menghubungkan antara port satu dengan yang lain. Segala hal yang dikirimkan ke satu port akan dikirimkan kepada semua port yang lain. Di dalam hub, bandwidth dari suatu jaringan dibagi rata ke tiap-tiap portnya. Sehingga makin banyak port yang mengakses jaringan, maka makin berat pula traffic yang sedang berjalan, sehingga koneksi pun melambat. Switch adalah versi upgrade dari hub, di mana switch memberikan alternatif yang dapat mengatasi kekurangan dari hub. Switch dapat menentukan alamat port yang dituju dalam komunikasi antar jaringan, sehingga hanya port tersebut yang menerima transmisi data. Karena switch dapat memilih alamat port yang dituju dalam sebuah transmisi, switch dapat membuat komunikasi antara jaringan menjadi lebih efisien. Router merupakan perangkat yang berbeda dari kedua perangkat yang sudah disebutkan. Router dikatakan lebih pintar dari hub dan switch karena bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh hub dan switch. Router mengidentifikasi paket data yang dikirimkan untuk melihat sumber dan tujuan sebuah transmisi dan memastikan transmisi tersebut benar-benar sampai pada tujuannya. Tambahan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dan firewall untuk meningkatkan keamanan transmisi data dalam suatu jaringan. Konektor. Secara umum, konektor adalah alat yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Pengertian lainnya, konektor adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan elektronik ke kabel fiber optik. Perangkat elektronik yang dihubungkan ke kabel fiber optik dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Konektor. Fungsi utama konektor adalah menghubungkan satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya sehingga fungsinya bisa saling melengkapi. Contoh penggunaan konektor yaitu menghubungkan komputer atau laptop dengan proyek. Contoh penggunaan konektor yaitu menghubungkan komputer atau laptop dengan proyektor. Konektor yang digunakan biasanya berupa konektor HDMI. Setelah dihubungkan, konektor dapat digunakan untuk menampilkan tampilan seperti pada layar komputer atau laptop. Network Interface Card (NIC), perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya adalah mengubah data yang dihasilkan oleh komputer menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan, serta mengubah data dari jaringan menjadi format yang bisa dipahami oleh komputer. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.